Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit menyampaikan perihal bulan Rajab yang ada pada saat ini, dan merupakan Rajab kali ini bertepatan dengan bulan pertama pula di tahun 2025. Dengan semangat baru, bulan Rajab ini mencapai umur, mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman menuntun kita di dalam menghadapi hidup. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendapatkan lindungannya. Apa yang kita lakukan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita cita-citakan, kita harapkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kesempatan pemirsa dimanapun Anda berada, kita sedikit membahas tentang bulan Rajab yang kebetulan bertepatan dengan bulan pertama daripada tahun Masehi. Jadi malam pertama bulan Rajab kemarin bertepatan dengan malam tahun baru Masehi tahun 2025. Perlu diketahui, banyak ulama yang jelas daripada keutamaan, keistimewaan daripada bulan Rajab yang saat ini. Jadi kalau di bulan Hijriah, Rajab itu jatuhnya bulan ke-7 setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Itu setelah Rajab ada Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Rajab ini memiliki keistimewaan. Banyak para ulama yang membahas tentang keistimewaan daripada bulan Rajab. Banyak daripada ulama menyusun satu tulisan karangan yang mengulas tentang keutamaan bulan Rajab. Kenapa bisa begitu? Salah satunya adalah Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa khamsu layalin la turaddu fihi Allah mengatakan kepada kita kabar ada 5 malam. Di 5 malam itu lalu ada seorang yang berdoa kepada Tuhan di malam itu dan tidak ditolak. Berdoa di 5 malam ini dikatakan oleh Rasulullah kalau asal tersebutlah tidak ditolak. Yakni awal ini ini sudah lewat kemarin. Kita sampaikan. Silahkan yang mungkin ingin bersenang dengan keluarganya, dan memang kita mengatakan Islam adalah bagaimana kemudian kita bahagia. Tetapi jangan lupa kemudian israf atau memberikan waktunya untuk menyediakan waktunya kemudian ambil sholat 2 rakaat setidaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam pertama bulan Rajab ini adalah malam istimewa. Seorang hamba kalau dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya tersebut lalu tidak ditolak. Itu yang pertama adalah malam pertama bulan Rajab. Sudah kelewatan malam pertama malam pertama. Tetapi jangan khawatir, nanti di depan ada lagi malam yang istimewa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah. Orang hamba berdoa di malam itu tidak ditolak. Berdoalah baik dari doa-doa bersifat kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kedua adalah Lailatul Nisfi dan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Makanya biasanya di malam nisfu Sya'ban ini sebagian dari kalangan kita berkumpul di masjid, di langgar, di sholat, yang berdoa bersama malam nisfu Sya'ban. Karena memang Allah sudah mengkabarkan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang
la produktif dapat doa kepada Allah tidak ditolak. Doalah baik-baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Selanjutnya Lailatul Jum'ah. Lailatul Jum'ah malam. Jadi suatu hal yang biasa bahwa Allah memilih di antara sekian rasul dipilih rasul, di antara sekian bulan dipilih, di antara sekian hari dipilih. Jadi ada istofa, memilih. Nah, malam Jumat, hari Jumat ini adalah 1000 ayat. Maka tidak heran yang Lailatul Jum'ah dikatakan dalam satu keterangan Rasulullah bahwa adalah malam dan rezeki kepada doa tidak ditolak karena di Jumat malam Jumat luar biasa. Lain beberapa kesunahan yang telah tersedia berkat tidak seperti itu. Kita untuk senantiasa berdoa di malam Jumat adalah waktunya waktu mustajabah. Potensinya besar, kemudian doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Walailatul Fitri, Walailatul Nahar keempat adalah malam Idul Fitri yang kelima malam Jumat. Ingat 5 malam ini adalah waktu istimewa, yaitu istimewaan yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah dalam dan tolak doa tersebut. Pertama, awalul lailatul Rajab, pertama bulan Rajab, yang kedua malam Sya'ban, yang ketiga malam Jumat, keempat malam Idul Fitri, kelima malam Jumat. Nanti ingat saat ini kita sudah mendengarkan ilmunya malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Senakal-nakalnya siapapun itu jangan sampai kemudian dia meninggalkan malam Idul Fitri, Adha itu ya selama Isya, subuh, melaksanakan sholat sunat rakaat ya, dia atau sholat apa, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malam itu dan malam Idul Adha. Jadi memang menyediakan waktu di 5 malam tersebut, karena ya rugi kalau kita tidak mengambil kesempatan mengambil kesempatan pada momen tersebut. Sudah dikatakan 5 malam biasa. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak mengambil bagian dan hadis ini akhrajahu As-Suyuti rahimahullah taala dan hadis yang kita sebutkan tadi awalnya kafir berapa konsulayani matrodikina dakwahnya seterusnya. Ini hadis dikatakan oleh Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Bakar As-Suyuti. Jadi nama daerah adalah Muhammad bin Abu Bakar, nama ayahnya adalah Abu Bakar. As-Suyuti itu nama tempat di Mesir. Rahimahullah taala di dalam kitab beliau yang besar. Ali bin Asakir an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Itu apa namanya? Hadis yang keterangan hadis yang kita sampaikan tadi malam tidak ditolak berdoa di malam tersebut. Dan begitu. Pertama awal bulan Rajab dan Sya'ban Jumat malam itu ingat mudah-mudahan di malam tersebut kita memaksimalkan, kita menyediakan memang waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belajar kita meminta kebaikan ya maupun kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi di Lensa Kolbu dalam pembahasan Rajab Al-Haram Al-Mukarram. Referensi yang kita gunakan sebagai panduan di dalam podcast ini adalah kitab Kanzun Najah wa Surur fil Ad'iyah allati tasawwuf sudur yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid Muhammad Al-Qudus, seorang pengajar wal imam
dan seorang imam di Masjidil Haram yang merupakan salah satu daripada ulama Nusantara Kudus ya, bernama Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Kudus. Dalam karya beliau Kanzun Najah wa Surur fil Aja'iyah allati Rasulullah Sudur, ini kitab yang sudah sangat familiar. Kemudian tadi kita membahas tentang bulan Rajab. Dalam episode kali ini 3 segmen kita bahas tentang kemuliaan bulan Rajab, ada apa saja dalam bulan Rajab. Tadi sudah kita sampaikan Rasulullah bersabda 5 malam termasuk adalah malam pertama bulan Rajab, waktu yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat rugi kalau kita tidak mengambil kesempatan daripada kesempatan yang fursah ada gold moment. Kalau kita tidak mengambil kesempatan itu, kita rugi. Maka setidaknya kita menyediakan waktu kita untuk mengambil wudhu, sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, mendekatkan diri dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam Al-Quran itu Allah juga menyampaikan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahr, bahwa jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu dikatakan bahwa 4 bulannya dikenal dengan arba'atun hurum. 4 minha dari 12 bulan itu arba'atun hurum, 4-nya adalah bulan haram, yakni 1 adalah bulan Rajab, dia menyendiri di dalam urutannya. Yang ketiganya urutan ini bulan Dzulqa'dah, bulan 11 ya, Dzulhijjah, bulan 12 dan bulan pertama yang bulan Muharram. Jadi ada 4 yang dikenal dengan Ashhurul Hurum. Sebagaimana Allah katakan tadi minha arba'atun hurum, 4-nya adalah bulan yang dikatakan dengan Ashhurul Hurum, yakni bulan Rajab, bulan ke-7 dia menyendiri, setelahnya bulan ke-8, 9, 10, 11-nya Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah, dan yang bulan Muharram, bulan yang pertama. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Ini apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai pengingat, sebagai reminder bagi kita semua. Ini menjadi acuan dalam kita menjalani kehidupan apa yang dikatakan Rasulullah, bahwa Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban adalah syahri, kata Rasulullah. Sya'ban nanti adalah bulanku, yang Ramadan adalah bulan umatku. Akhrajahu fil Jami', ini juga disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin bin Abdurrahman, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti dalam kitab Jami'. Para ulama memberikan komentar, maka kalau Rajab dikatakan oleh Rasulullah Rajab saat ini, jadi kebetulan kalau kita mau menghitung sekarang Rajabnya tanggal berapa ya secara hijriah, maka itu sama dengan tanggal Masehi. Sekarang tanggal 9 Masehi, maka sekarang juga adalah bulan 9 Rajab, yakni hijriah. Rajab itu, kata para ulama memberikan komentar, yang mana Rasulullah mengatakan Rajab adalah bulan Allah, berarti kata para ulama Rajab itu adalah syahrul istighfar. Syahrul istighfar adalah bulan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita dengar daripada sabda Rasulullah, ya, apa yang kita dengar daripada perkataan-perkataan ulama, kita dengarkan dengan baik, ya, kita masukkan ke dalam akal pikiran kita. Andai kemudian mungkin saat ini kita belum mampu melaksanakan, mengamalkan apa yang kita ketahui, maka perlu kita sadar bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna
Tidak sama orang yang jadi andai mudah-mudahan dengan kesempatan Allah memberikan hidayah dan hati kita bisa memberikan taufik dan hidayahnya agar kemudian kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan disampaikan oleh para ulama. Kata para ulama itu Rajab saat ini, Rajab di bulan ini adalah bulan istighfar. Bulan istighfar adalah bulan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengucapkan istighfar. Dan Sa'ban adalah bulan Nabi Muhammad. Jadi karena Sa'ban tadi dikatakan Rasulullah adalah bulan itu, maka Sa'ban adalah bulan membaca sholawat. Syahrul sholati ala nabiyil mukhtar, bulan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, memperbanyak daripada membaca sholawat. Nanti Ramadan di bulan Ramadan ya, adalah Syahrul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi yang ideal kita tidak membahas yang fardu ya, yang fardu sudah pasti dilaksanakan. Yang kita bahas adalah kelebihan daripada fardu tersebut. Jadi kalau Rajab adalah kita memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak loh faidah atau kelebihan daripada orang yang melazimkan istighfar. Yang sudah pernah disebutkan oleh Rasulullah, man lazima istighfar ja'alallahu min kulli dhikin faraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min kulli itu Rasulullah jauh-jauh dulu menyampaikan orang yang melazimkan istighfar itu artinya dia sadar betul kalau manusia memang adalah membuat salah dan lupa. Mungkin kita tidak sadar melakukan suatu kesalahan yang kita tidak sadar. Tetapi dengan ketidaksadaran kita melakukan suatu kesalahan dan dosa itu, kita mestinya sadar untuk senantiasa kembali memohon pertolongan, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikenal dengan istighfar, memohon ampunan. Rasulullah menyampaikan ada orang punya kebiasaan untuk meminta ampunan kepada Allah, yang istighfar, punya kebiasaan semacam itu. Kata Rasulullah, orang yang semacam itu adalah nanti ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Pertama dia akan mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh Allah, yakni ja'alallahu min kulli dhikin makhraja, sesuatu yang membuat dia sempit dan Allah memberikan jalan keluar. Ini bayangkan. Jadi kalau bahasa anak muda sekarang jalur langit, ya ini jalur langit. Segala problematika akan diberikan solusi sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Tadi istighfar, minta ampun. Kita mungkin tidak sadar atau bahkan mungkin ya sadar melakukan suatu kesalahan dan dosa. Tetapi kita harus lebih sadar lagi bahwa Allah bahwa kita harus meminta ampunan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rajab adalah syahrullah, bulan Allah. Artinya kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Sa'ban nanti adalah bulannya Nabi Muhammad, maka memperbanyak sholawat. Ramadan adalah bulannya umatku. Di situ adalah syahrul Quran. Kita membaca Al-Quran. Tidak bisa baca, dilihat saja. Atau dibaca saja dan sebagainya. Kita ada waktu untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Di segmen terakhir, segmen 3, kita melanjutkan pembahasan keistimewaan apa yang ada di balik misalnya bulan Rajab yang dikenal dengan Rajabul Haram al-Muharram. Terakhir kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Rajab adalah bulannya Allah
Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad, Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad. Yang kemudian dikomentari oleh para ulama, di mana ulama mengatakan Rajab tadi adalah syahrul istighfar. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sya'ban adalah bulan memperbanyak membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di Ramadan nanti adalah membaca Al-Quran. Tadabbur, tadarusul Quran. Kita mempelajari, intinya akan berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Di bulan Ramadan itu kita lebih dekat, lebih intens dengan Al-Quran. Kemudian karena Rajab itu adalah bulan istighfar, syahrul istighfar, memperbanyak membaca istighfar, maka ada keterangan yang menjelaskan salah satu amalan yang bisa kita amalkan, yang bisa kita praktekkan. Tentunya kita dengan membaca ini dengan penuh penghayatan, penuh kesadaran bahwa dikatakan di sini orang yang membaca istighfar berarti dia membaca astagfirullahaladzim. Atau orang yang beristighfar ini dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ghadati wal 'ashyi yarfa'u yadayhi, pagi dan sore mengangkat kedua tangannya, dia beristighfar kepada Allah pagi dan sore, seperti minum obat pagi dan sore. Dia beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah. Dia membaca Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya sebanyak 70 kali. Pagi mengangkat kedua tangan Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya, yang artinya Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wa tub 'alayya, dan terimalah taubatku. Dibaca paginya dengan mengangkat kedua tangan 70 kali, sorenya juga 70 kali. Kadang pertama ketika kita mendengarkan, wah ini dibaca 70 kali, atau mungkin amalan-amalan lain dibaca sekian, merasa kebanyakan, artinya kemudian tidak diamalkan sama sekali. Nah itu salah. Misal kita dikasih seorang guru, ini amalkan sekian kali, dibaca sekian kali, amalan-amalan semacam itu, ya sudah kita lakukan. Mampunya berapa? Ya, bagusnya sesuai apa yang disarankan. Tetapi kalau karena melihat begitu banyaknya sehingga kemudian tidak kita amalkan, itu saya kira tidak tepat. Bagaimana satu kaidah dikatakan mala yudraku kullu la yudraku ba'di. Andai kita tidak bisa mengerjakan semuanya, bukan berarti sebagian kita tinggalkan. Mungkin di sini memang dikatakan angkat kedua tangan pagi dan sore, sembari dia membaca doa Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya 70 kali. Tetapi kalau memang dia tidak mampu, daripada tidak menjalankan mengamalkan sama sekali, baca berapa. Penuh dengan kesadaran, penuh dengan penghayatan. Allahumma ighfirli, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku, warhamni, dan berikan rahmatmu kepadaku, wa tub 'alayya, dan terimalah taubatku. Maka lam tamutan narulah juga, kulitnya tidak tersentuh api neraka. Itu dikatakan. Terlepas daripada itu, karena memang syahrul Rajab adalah syahrul istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita mendengarkan satu amalan itu tidak dia kita amalkan, walaupun tidak bisa istiqomah, katakan begitu. Jangan pula karena gara-gara kalau saya nanti saya nggak bisa istiqomah, nggak pula saya lakukan, nggak salah sekalian saya lakukan. Nah, itu kurang tepat. Jumlah berapanya jangan menjadi suatu alasan kemudian kita tidak menjalankan, atau mungkin karena ketidakistiqomahan kita di dalam mengamalkan, jangan dijadikan alasan sehingga kita tidak mengamalkan yang sama sekali. Apa yang mampu kita lakukan, seberapa yang mampu kita lakukan, itu kita lakukan. Maka di sini tadi dikatakan man istaghfara bil ghadati wal 'ashyi yang fa'u yadaihi, istighfar kepada Allah
Ta'ala pagi dan sore dengan mengangkat kedua tangannya, dia membaca Allahumma firli warhamni wa tub alayya dengan penuh kesadaran. Tidaknya dia membaca 70 kali. Ya ini Rasulullah SAW dalam satu keterangan memang ketika beristighfar 70 kali. Itu salah satu amalan yang mungkin bisa diamalkan. Kemudian wa kana Ali radhiyallahu taala anhu yufarridu nafsahu lil ibadah di arba'i layalin fis sanah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifah keempat ini katakan beliau yufarridu nafsah lil ibadah, menyempatkan diri beliau untuk beribadah di 4 malam. Yufarridu nafsahu lil ibadah di arba'i layalin, menyempatkan memang meluangkan waktu untuk beribadah di 4 malam. Ini yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4 malam tersebut di dalam setahun adalah pertama awalul lailatul rajab, wa lailatul fitri, wa lailatul adha, wa lailatul nisfi min Sya'ban. Jadi tidak menyebutkan yang malam Jumat, tapi bukan berarti kok beliau tidak, tetapi ini mungkin porsinya lebih. Saya ingat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini yufarridu nafsahu lil ibadah. Jadi memang menyediakan waktu, menyempatkan waktu diri beliau untuk beribadah di 4 malam. Bagaimana tadi 5 malam yang tidak ditolak doanya ketika kita berdoa. Tanpa menyebutkan daripada malam Jumat, yakni malam pertama bulan Rajab, malam Sya'ban, itu Idul Adha. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yufarridu nafsahu lil ibadah di 4 malam. Jadi menyediakan waktu beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya lebih intens lagi ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan keluh kesah, meminta ampunan dan sebagainya. Itu yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian sebagian ulama ada yang berkomentar begini. Fadlu Rajab fil asil awal di ajli fadli awali lailatul nisfu. Sebagian ulama ada yang berkomentar bahwa bulan Rajab itu keutamaannya ada pada 10 yang pertama. Rajab dengan biasanya tuh 3 nih gandeng nih penyebutan bulan itu Rajab, Sya'ban, Ramadan itu keterangannya biasanya bersamaan. Katakan dari Rasulullah itu biasanya menyebutkannya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, Rajab itu keutamaannya ada pada 10 yang pertama. Kenapa li ajli fadli awal lailatul nisfu? Karena ada keutamaan malam pertama bulan Rajab. Selanjutnya, kalau Sya'ban, wafat di Sya'ban fil asri al-awsat. Kalau Sya'ban itu keutamaan fadlnya itu terletak pada 10 pertengahan. Di tanggal 11, 12 sampai tanggal 20-nya. Kenapa li ajli lailatul nisfi? Karena ada malam nisfu Sya'ban. Nah, wafadlu Ramadan fil asri al-akhirah minggu, sedangkan fadlnya Ramadan, keutamaannya bulan Ramadan itu terletak pada 10 yang akhir. Karena ajli lailatul qadar, karena ada lailatul qadar. Rajab keutamaannya di 10 pertama, Sya'ban di 10 pertengahan, kemudian Ramadan ada di 10 yang terakhir. Itu keutamaannya. Jadi pengungkapan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu memang biasanya bersamaan, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Dan satu keterangan hadis yang kemudian sebagian kita mengenai dengan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana.
kemudian ada yang menggunakan semacam itu. Nah, dalam satu keterangan hadisnya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Kemudian ditambahi kemudian wa lana dzunubana, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Wa lana dzunubana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Mudah-mudahan kita sampaikan terkait dengan bulan Rajab yang memberikan manfaat bagi kita semua, dan jangan lupa kita terus bersatu setiap hari Kamis dan tidak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.